Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan subuh ini saya ingin menyampaikan awal dari pembahasan dari buku yang pernah saya sampaikan terkait dengan konsep harta. Sebelumnya saya mohon maaf, pertemuan yang semestinya terjadwal saya hadir pada subuh yang lalu ada kegiatan di Jawa Timur, Mukernas. Kemudian di jadwal yang sama berikutnya juga Mukernas di Jakarta. Ini karena mendekati akhir tahun, jadi beberapa kegiatan organisasi nasional banyak mengadakan kegiatan Mukernas atau Rakornas. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran saya pada jadwal yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, unik sekali terkait dengan konsep harta dalam Islam. Pertanggungjawabannya kalau yang lain itu ditanyakan sekali, harta ini ditanyakan dua kali. Subuh ini kita ditanyakan di pertanyaan yang pertama. La tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki anak Adam dari hadapan Rabbnya nanti pada saat pertanggungjawaban sampai dia ditanya 5 perkara. 5 perkara ini semuanya ditanya satu kecuali tentang harta. Ditanya 2 kali. Kalau umur ditanya untuk apa dihabiskan, masa muda untuk apa digunakan. Kalau harta tidak. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi enggak ditanya hartanya untuk apa digunakan, tapi ditanya hartanya dari mana diperoleh. Itu pertanggungjawabannya dulu. Maka kita mempertanggungjawabkan harta kita dari mana diperolehnya dulu sampai selesai. Ternyata setelah dipertanggungjawabkan dari mana sumber harta itu diperoleh, wa fima anfaqahu, kemudian dikemanakan harta-harta itu dibelanjakan. Sudah dapatnya dengan banyak pertanyaan screeningnya, kemudian mengeluarkannya juga, membelanjakannya untuk apa juga dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan. Jadi harta itu kalau dihitung dari pertanyaan tadi sudah jelas beratnya. Bahkan riwayat sebuah hadis menyebutkan bagaimana Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbangun pada saat istirahat malam karena ada kafilah rombongan dagang Abdurrahman bin Auf pulang dari perdagangannya. Saking panjangnya kabilah Abdurrahman bin Auf ini membawa banyak keuntungan dari perniagaan, suaranya bergemuruh sehingga membuat istri Rasulullah ini terbangun, keluar dari rumah dan bertanya kepada orang yang ada pada saat itu, ada apa ini? Kemudian orang tersebut mengatakan, kafilah dagang Abdurrahman bin Auf baru datang ke kota Madinah. Kemudian Aisyah menyebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Begitu Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan istri Rasulullah bahwa Rasulullah pernah menyebutkan dirinya masuk surga dengan merangkak, kemudian dia menginfakkan, mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya berkali-kali harta itu disedekahkan, berkali-kali juga Abdurrahman bin Auf hartanya menumpuk menjadi orang yang kaya raya. Kenapa setelah mendengar hadis itu Abdurrahman bin Auf menginfakkan semua hartanya?
karena menurut keterangan dari merangkak itu adalah begitu beratnya pertanggungjawaban Abdurrahman bin Auf terhadap harta yang diperolehnya dan harta yang dibelanjakannya, sehingga Abdurrahman bin Auf salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surganya dengan cara merangkak. Bapak yang dirahmati Allah, saya coba petakan min aina iktasabahu, dari mana diperolehnya ini, wa fima anfaqahu, dalam pertemuan selanjutnya. Ini juga terkait dua hal, yang halal dan yang batil. Yang halal ini kalau dalam masalah muamalah umum, kalau dijelaskan sangat luas. Kita ingat merujuk pada konsep muamalah, kalau tidak ada larangan dalam Al-Quran dan sunnahnya atau dari syariat, maka boleh dikerjakan. Maka kita screening dari yang halal tadi, kalau yang dijelaskan ini tidak ada, maka itu halal. Sementara kita perhatikan saja dalam konsep muamalah itu yang haram-haram saja, karena rumusnya tadi yang tidak ada peraturannya dalam syariat, maka dia diperbolehkan. Maka konsep harta yang dalam bahasa Arab disebut malun, ada dua definisi harta dalam Islam. Kalau kita sebut dengan menggunakan kosakata bahasa Arab, orang menyebut malayamilu katanya. Ada juga yang malayamulu. Kalau malayamilu, arti bahasa Indonesia adalah miring, condong. Artinya apa? Bahwa manusia dalam konsep harta itu lebih banyak condongnya, lebih banyak miringnya untuk bisa menguasai, memiliki, mendapatkan. Juga sebaliknya, dengan harta yang dimilikinya juga lebih condong untuk menafkahkan atau mengeluarkan harta-hartanya tadi di jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka cobaannya sangat luar biasa. Kalau dalam waswasi setan, godaan setan itu mimbaini aidihim, dari depan, kemudian dari belakang. Dari depan ini penafsirannya adalah harta, salah satunya. Jadi kita digoda oleh setan dari 4 penjuru, salah satu godaan itu adalah harta. Di depan, digoda dari arah depan itu maksudnya digoda dengan harta. Malayamilu yang disebut dengan condong atau miring. Sedangkan malayamulu artinya mengumpulkan, bahwa harta itu adalah sesuatu yang cenderung dikumpulkan oleh seseorang, yang dipergunakan dalam kebutuhan kehidupannya. Sehingga dengan dua arti malayamilu dan malayamulu tadi, yang berarti condong atau memiliki atau mengumpulkan, dapat diartikan bahwa harta adalah segala sesuatu, baik itu dalam bentuk yang nyata atau hanya sekedar manfaatnya saja, yang dikumpulkan dan dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya di dunia. Kok ada Ustadz harta tidak berbentuk dan hanya bermanfaat? Dulu orang masih bingung menjelaskan bagaimana sesuatu tidak nyata bentuknya tapi juga disebut harta karena mengeluarkan manfaat. Nah sekarang sudah jelas. Seperti halnya paket data, itu tidak ada Pak bentuknya, tapi sangat bermanfaat. Kita mau dengarkan tausiah, nasihat dari ustadz yang tidak mungkin kita datangi karena faktor jarak, atau kita ingin belajar dari luar negeri contohnya. Sekarang ini banyak talaki sanad-sanad yang langsung dari kota Mekah dan kota Madinah, kota Yaman dan lain sebagainya. Mustahil bagi kita dengan keterbatasan waktu dan aktivitas harian untuk bisa ikut menyambung keilmuan di lain negara, tapi dengan adanya paket data tadi kita bisa nyambung. Tidak berwujud, tapi manfaatnya luar biasa.
media, ada TV-mu, ya TV-mu ya Pak, yang media kita. Nah itu juga suatu yang berharga. Kenapa? Karena pakai frekuensi. Frekuensi itu mahalnya luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada barangnya, tapi dirasakan manfaatnya. Dulu ketika dijelaskan di buku fikih bahwa harta itu tidak hanya berwujud saja, tapi yang memberikan manfaat. Orang mikir panjang, apa yang bisa memberikan manfaat tapi tidak ada wujudnya, gitu, gaib. Nah, sekarang jelas, ya, sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas dan besar manfaatnya, itu juga didefinisikan sebagai harta. Maka ada juga kemudian dalam wakaf itu wakaf manfaat. Jadi manfaatnya saja yang diwakafkan, karena ternyata harta yang tidak berwujud tapi memberikan manfaat di zaman sekarang itu sangat mudah untuk didapatkan. Maka perolehan harta dengan cara yang halal dan yang batil, kita lebih utama fokus pada persoalan-persoalan yang batil saja. Pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, la ya'tiyanna ala nasi zamanun. Kalau sudah disebutkan dengan lam taukid ini, tidak ada keraguan bahwa pasti sungguh akan datang kepada manusia. Tidak ada ragu, apalagi Rasulullah yang menyebutkan. Suatu zaman atau suatu masa, la yubali almar'u, di mana seseorang pada zaman tersebut tidak lagi peduli. La yubali, sudah tidak lagi peduli. Apa yang tidak diperdulikan? Bima akhadhal mala, dari mana dia mendapatkan harta. Jadi kalau kita hidup di zaman yang orang sudah tidak memperdulikan halal haram, dari mana sumbernya, berarti kita sudah masuk pada zaman yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis tersebut, bahwa ada zaman yang seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, mau dia bersumber dari korupsi atau manipulasi atau tipu menipu, pokoknya yang penting dia mendapatkan harta banyak, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Amin halalin amin haramin, dari jalan halal ataukah dari jalan yang haram. Berangkat dari realitas hadis tersebut sudah menjelaskan, kalau sudah Rasulullah menyebutkan ini, berarti tinggal menunggu saja. Kalau belum datang, kita menunggu. Kalau sudah ada, berarti ini bagian dari realitas yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena hadis-hadis Rasulullah itu belum tentu terjadi pada zamannya, atau terjadi atau disebutkan pada tempatnya. Nah, kalau kita yang suka olahraga, alimu auladakum as-sibahata warrimayata, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa salah satu dari perintah Rasul untuk mengajarkan kepada anak-anak kita as-sibahata, berenang, ar-rimayata, memanah. Itu turun hadis di padang pasir yang tidak ada kolam, tidak ada danau. Tapi kalau kita yang hidup di Indonesia jelas mendengarkan hadis ini, karena kita bergeser sedikit saja ketemu sungai, bergeser sedikit saja ketemu danau, ada laut, ada kolam renang. Kalau dulu Rasulullah menyebutkan di padang pasir, kalau tidak keimanan kepada Allah, ngapain disebutkan renang di sini? Lautnya jauh di sana, sepanjang mata memandang adalah padang pasir. Begitu juga dengan hadis-hadis lainnya, seperti halnya hadis yang disebutkan tadi, akan datang suatu saat atau suatu zaman tadi, bahwa seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana hartanya itu diperoleh, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang batil. Maka tinjauan umum tentang harta yang batil ini, mengapa sangat diperhatikan bagaimana perspektif Al-Quran atau hadis diingatkan dari Rasulullah SAW tadi, kemudian diperkuat dalam ayat-ayat Al-Quran
bahwa hadis tadi menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang menyebutkan dan umum didengarkan. Kalau ada kajian atau bahasan konsep harta, pasti ini disebutkan dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Al-Quran menyebutkan, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, kemudian kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Karena persoalan memakan harta yang batil tadi, sengketa berakhir ke pengadilan, banyak tanah sengketa kepemilikan berakhir ke pengadilan, banyak harta waris sengketa ke pengadilan berakhir juga di pengadilan. Ini semuanya tidak jauh dari persoalan harta tadi, yang dulunya sahabat akrab karena persoalan hutang, kemudian terputus. Bahkan keluarga juga, nauzubillah, ada yang membunuh karena persoalan harta waris. Ada orang tua dan anaknya juga sama karena persoalan harta juga. Itu yang disebut dengan bil batil, sehingga kemudian berakhir ke pengadilan. Litakulu fariqam min amwalin nasi, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda yang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, atau bil batil tadi, bil ithmi wa antum ta'lamun. Di akhirnya ini unik sekali, padahal kamu mengetahui. Jadi memang dia tahu bahwa jalan itu adalah batil, dia tahu bahwa jalan itu tidak sesuai dengan syariat, dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh itu melanggar hukum, tapi dilakukan. Maka hadis Rasulullah tadi menguatkan ayat tersebut. Dia tahu bahwa hal tersebut dilarang. Koruptor, siapa yang tidak tahu bahwa itu korupsi? Manipulasi, siapa yang tidak tahu? Kan memang dimanipulasi, disengaja. Dia tahu itu dilarang, tapi dikerjakan. Ini dari waswasi setan, godaan setan, min baini aidihim, dari arah depan tadi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang glamor, kenapa kok dari depan? Ini kalau kita lihat mata ya Bapak Ibu, ada mobil mewah, lihat, kita lihat itu di kepala langsung bekerja dia, karena mata tadi yang melihat. Jadi godaan dari depan ini sesuatu yang kita lihat langsung terkait dengan harta itu, gambarannya sudah lari ke otak, ke hati, ke pikiran. Bagaimana ya saya bisa dapat mobil sebaik itu? Lihat ada rumah mewah, bagus, luar biasa, langsung berdecak kagum. Wah, dari mana ya orang ini bisa membangun rumah seperti ini? Apakah dari sumber yang halal atau jangan-jangan? Nah, begitu itu kalau konsep harta, kenapa bayangannya itu di depan, min baini aidihim. Yang perlu diingatkan dari konsep harta bil batil tadi, landasan dasarnya adalah karena begitu sangat cintanya manusia dengan harta. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 80 ayat ke-20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini bagian dari tabiat manusia, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwa ciri khas manusia itu salah satunya adalah, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali lagi, kalau Allah sudah menyebutkan, itu berarti ada dalam diri setiap kita masing-masing, bahwa tipikal atau ciri khas kita sebagai manusia itu sudah diingatkan Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada kecenderungan bagi semuanya, ini general,
Karena Allah tidak menyebutkan secara eksplisit di situ golongan seperti apa. Bahwa manusia itu memiliki ciri khas atau kecenderungan mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Lalu apa yang membentengi kita untuk bisa tetap menjaga diri kita agar tidak terlalu cinta dengan harta tadi adalah iman, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan ini hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dinasihatkan dan dicontohkan oleh para dai, seperti halnya tukang parkir. Kalau hanya berkonsep memahami bahwa semua yang masuk kendaraan itu hanya titipan, maka begitu kendaraan itu habis di parkiran juga tidak keberatan. Maka saya pernah bertemu dengan seorang Bapak Ibu waktu kuliah di UGM dulu. Motornya hilang, tidak ada raut kesedihan di wajahnya. Dia hanya menyebutkan motor ini hanya titipan, nanti kalau rezeki saya insya Allah kembali. Juga tidak lapor polisi, tidak cari kemana-mana, pulang dia Bapak Ibu ke kos-kosan. Insya Allah. Tahu Bapak Ibu 2 hari motornya ketemu. Dari mana motornya? Diselamatkan sama security karena kuncinya tertinggal di motor. Dia tidak tanya ke security juga. Dilihat di parkiran motornya tidak ada, pulang dia. Nah, saya belum pada tingkatan seperti itu, Pak. Pasti kalau kita yang ini kita sibuk itu cari ke security. Pak, saya motornya tadi di sini. Kemana motor saya? Periksa ke sana ke sini, dan lain sebagainya. Kalau dia tidak, motornya tidak ada di parkirannya, dia tempat parkir tadi, memang dia ingat kuncinya tertinggal. Di kampus di Yogyakarta, orang motor di garasi saja hilang, apalagi nempel kuncinya. Tapi dia nggak lapor kemana-mana, dia pulang, hanya menyebutkan kalau itu motor rezeki saya pasti akan kembali. 2 hari ternyata security tadi bingung, ini ada motor ditinggal, nggak ada yang tanya. Ternyata tadi yang kehilangan motor tadi. Jadi ada orang yang dengan imannya tentang harta tadi begitu tulus dan ikhlasnya, bahwa semua yang dia dapatkan dalam kehidupan ini hanya sekedar amanah. Tentu banyak cerita-cerita bijak, apalagi di zaman sahabat dan lain sebagainya tadi. Salah satunya dipercontohkan seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Ya, kalau kita cerita bagaimana sahabat, tentu tidak ada keraguan tentang konsep harta sebagai titipan atau amanah, karena semuanya dipergunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Maka kecintaan dengan harta ini yang perlu diwaspadai. Cinta boleh, tapi terlalu cinta, kecintaan yang berlebihan, ini yang disebutkan. Kecintaan yang berlebihan inilah yang harus perlu diwaspadai. Poin yang kedua, suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini juga menjadi ciri khas manusia. Dalam surat Al-Humazah ayat pertama sampai ketiga sering kita dengar, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Apa penyebabnya? Alladzi jama'a malau wa'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ciri khasnya ini berkaitan dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Sampai kita selesaikan, yahsabu anna malahu akhlada. Mengapa orang tadi sampai mengumpat kemudian mencela karena persoalan mengumpulkan harta tadi? Ternyata dasarnya dia memiliki anggapan, keyakinan bahwa harta yang diperolehnya tadi dapat mengekalkannya di dunia. Nah, ini dasarnya. Mengapa kok orang bertikai, ya, dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga? Ini kasusnya karena persoalan harta tadi. Tertanam dalam pikirannya bahwa hartanya itu dapat membahagiakannya, dapat menyenangkannya di dunia. Padahal itu pertanggungjawabnya luar biasa. Bahkan sampai dengan konsep harta ini seolah-olah dalam ayat ini disebutkan dia mau hidup selamanya, tidak ada batasan atau waktu, bahwa dia pada saatnya nanti juga akan mati, dan tidak ada satupun dari hartanya tadi yang dibawa kecuali bungkus sederhana yang disebut dengan kain kafan. Mau cari rumah
yang tidak hanya satu atau dua, dikoleksi rumahnya, asal punya uang beli investasi buat rumah lain sebagainya, sampai lupa sedekah dan zakatnya hanya karena untuk urusan duniawi, karena dia tidak tahu bahwa pada batas dan waktunya nanti dia akan dijemput sama malaikat. Maka ada lelucon yang menyebutkan supaya tidak didatangi malaikat itu di rumah harus pelihara anjing. Kenapa? Karena anjing tidak akan masuk karena malaikat itu tidak akan masuk kalau ada anjing. Ternyata yang tidak masuk itu hanya malaikat rahmat saja. Kalau malaikat maut tetap masuk. Jadi lelucon ini ternyata tidak berlaku, karena yang tidak masuk hanya malaikat rahmat saja yang membawa rezeki, yang lain tetap masuk. Ya, jadi anjingnya tadi tidak berlaku. Untuk apa jaga anjing? Supaya malaikat tidak masuk ke rumah, lebih aman gitu. Ternyata tidak, ya, malaikat maut tidak berlaku sama anjingnya. Dari hadis ini kita jadi melihat begitu kenyataan manusia dengan hartanya tadi luar biasa. Sudah kaya raya terciduk korupsi. Apa coba Bapak Ibu yang dicari? Sudah bertumpuk hartanya, bahkan bukan 7 keturunan lagi, sampai keturunan berikutnya bisa tercover dengan harta yang dia miliki sekarang, tapi masih berlaku zalim, masih ekspansi ke sana, ke kanan, ke kiri, sikut sana, sikut sini. Apa coba kalau yang tidak dicari, kecuali dari ayat sini apa yang disebutkan, yahsabu anna malahu akhlada, karena dia beranggapan hartanya tadi dapat mengekalkannya. Artinya dia lupa pada saatnya dia juga akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala, dan semua harta yang dia kumpulkan tidak akan dia bawa sedikit pun, dan tidak akan bermanfaat apapun kecuali yang dia infakkan atau dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dari surat Al-Humazah yang sering kita dengar untuk mengingatkan kita semua tentang harta yang kita dapatkan itu tidak akan mengekalkan di dunia. Bahkan dengan harta ini ada yang sampai kemudian mendapatkan jabatan, setelah mendapatkan jabatan dan kaya raya kemudian dia mengaku menjadi Tuhan. Nah, ini sejarahnya ada dalam Al-Qur'an. Fir'aun namanya. Kalau Al-Quran itu menceritakan sebuah kisah, itu tidak hanya sekedar cerita, tapi pembelajaran bahwa kisah yang sama, sejarah yang sama akan terulang lagi pada waktunya. Jadi tidak usah heran Bapak Ibu, kok bapaknya soleh, bapaknya kiai, alim ulama, terkenal di mana-mana, anaknya terciduk sedang nyabu contohnya, atau na'udzubillah sedang melakukan pelanggaran syariat. Itu hanya pengulangan sejarah saja. Dulu ada nabi anaknya durhaka, Kan'an. Ada juga kebalikannya, loh itu anaknya kok soleh sekali, kalau lihat bapaknya tidak percaya saya, dulu bapaknya itu begini begitu, sampai sekarang juga nggak berubah, kok anaknya luar biasa. Ini pencitraan jangan-jangan? Tidak juga, itu hanya pengulangan sejarah. Dulu ada Nabi Ibrahim, bapaknya tidak seperti anaknya. Jadi pengulangan-pengulangan sejarah ini bagian pembelajaran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, lihat fenomena dunia saat ini, itu ternyata oh ini berulang lagi. Hanya tempatnya saja berbeda, hanya orangnya saja berbeda, tapi alur ceritanya sama. Karena semua sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus kalau Allah sudah menceritakan dengan sejarahnya itu, tahu solusinya. Karena setiap cerita itu selalu berdampingan dengan cara keluar atau jalan yang harus kita tempuh ketika menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Juga ciri khas manusia dengan harta adalah di surat Al-Hadid ayat 20 Allah juga mengingatkan, i'lamu, pakai kata teguran yang luar biasa, ketahuilah. Jadi kalau sudah Allah menyebutkan ketahuilah, kita harus tahu, namanya di surah Allah. Ya, jangan-jangan kita tidak tahu apa yang harus kita ketahui di surah Allah Subhanahu wa taala. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Jadi nggak usah terlalu serius dalam menjalani kehidupan dunia. Hanya senda gurau.
dan permainan belaka. Kalau kita bersenda gurau dengan teman kan selalu bawaannya happy saja, meskipun senda guraunya itu kadang menghina, mencaci, karena saking dekatnya selalu bersenda gurau, karena kita tahu itu senda gurau, nggak sakit hati, nggak dibawa ke hati, Bapak. Itu yang dimaksud dengan senda gurau. Permainan juga sama. Ini ada yang suka futsal, Bapak Ibu di sini, ya, futsal, badminton, atau yang suka sepak bola, capek. Tapi karena dia hobi, happy, ya. Nggak ada yang hobi main futsal, setelah main futsal capek, kapok saya, nggak mau saya main futsal lagi. Nggak ada. Kenapa? Karena hobi, senang. Itu yang disebut dengan permainan, ya. Ada yang hobi mancing, mungkin juga Bapak Ibu. Mancing itu nggak selalu dapat, tapi karena hobinya mancing, hari ini nggak dapat, besok berangkat lagi. Kenapa? Senang. Dia menganggap itu hanya permainan, ya. Jadi yang hanya serius di dunia ini hanya ikhlas saja, Bapak. Kalau yang lain senda gurau, canda, permainan belaka. Yang perlu tetap istiqomahnya, ikhlasnya saja, ya. Jadi dalam kehidupan dunia ini jangan terlalu banyak dimasukkan ke hati. Ada orang dengar ngomong masuk ke hati, ada orang mencaci masuk ke hati, mudah baperan. Adalah Allah menyebutkan urusan dunia itu hanya lakbun walahwun, lahwun walakbun, hanya permainan, hanya laibun walahwun, hanya permainan dan senda gurau belaka. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita bisa selalu tersenyum setiap waktu, apapun kondisinya. Mau susah, namanya permainan, main futsal kalah 3-6, ya besok tetap main aja. Nggak mau dia, wah nggak mau saya main futsal, kenapa? Kalah kemarin. Enggak, gitu. Kita dikritisi orang, ya tetap senang saja, karena lakbun walahwun, ya hanya canda gurau saja, nggak ada yang serius, nggak usah dimasukkan. Apalagi kita ini menguasai jiwa dan pikiran kita 100%, ya. Yang bisa kita kendalikan kan jiwa kita, pikiran kita, hati kita, itu yang bisa mengendalikan kita sepenuhnya 100%. Mau sakit hati atau tidak, mau bahagia atau sedih, kan kita sendiri yang mengendalikan. Kalau orang lain itu hanya penyempurna saja, kita yang bisa mengendalikan sepenuhnya diri dan jiwa kita. Maka dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lakbun walahwun, hanya permainan dan senda gurau belaka, wazinatun, dan perhiasan, ya. Lakbun walahwun, melalaikan, wazinatun, dan perhiasan. Ya, namanya perhiasan itu bukan doruriyah, bukan sesuatu yang kita kejar dan kita utamakan. Jadi kalau disebut dengan wazinatun, perhiasan itu sifatnya menempel. Ini ibu-ibu kalau ada butuh perhiasan, cincin, hanya untuk memperindah saja, ya. Kalung, ya. Kalau laki-laki aki gitu, laki-laki. Jam yang sering dipakai laki-laki, kan pakai laki-laki ini tidak boleh pakai emas, ya. Emas putih gimana, Ustaz? Tidak boleh juga, ya. Kecuali emas Jawa, emas Samsul ini boleh. Nggak boleh laki-laki itu pakai emas, nggak disebut emas jadinya, ya. Tapi kalau dipanggil Mas Samsul, Mas Barmawi, Mas siapa itu boleh, ya. Laibun, permainan dan senda gurau, walahwun, dan melalaikan. Nah, itu ingat tadi, bahwa tadi kalau sudah konsepnya harta tadi, kalau terlalu cinta itu melalaikan. Makanya banyak orang nyeleneh kalau dia memiliki harta tapi dia tidak memiliki keimanan. Ditumpuk-tumpuk, Bapak Ibu. Mungkin lihat di entertainment, punya mobil sampai 28. Ya, bayangkan. Hari saja cuma 30, pakai mobil, punya mobil koleksi 28. Ada yang koleksi mobil sport sampai ratusan. Itu untuk apa, Bapak Ibu? Itu tadi disebut tadi lahwun, lalai dia, ya. Coba diwakafkan 100 mobil tadi ke masjid gitu, ya. Dia pakai 1 saja, luar biasa, ya. Wazinatun, dan hanya perhiasan saja. Watafakhurun, watafakhur ini bermegah-megah. Jadi kalau tidak diingatkan dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat,
Ya ada orang yang dengan hartanya memang tafakhur, dia bermegah-megah, pokoknya semua harta yang dimilikinya digunakannya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa dikatakan wah dalam kehidupan dunia. Wa tafakhurun bainakum, di antara kita semua, di antara kamu semua. Wa takatsurun fil amwali wal auladi, dan ini yang menjadi pengingat serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Nah, ini juga menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa dengan ayat Al-Hadid ayat ke-20 ini, setelah kita tahu ternyata kehidupan dunia dari unsur-unsur yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi hanya permainan dan senda gurau, laibun saja. Jadi tidak boleh terlalu serius dalam sisi kehidupan dunia, yang boleh serius dan tetap istiqomah hanya ikhlasnya saja. Juga Allah mengingatkan kita tentang konsep harta ini, apa saja dari kehidupan kita yang tidak boleh kita lakukan atau yang disebut dengan memperoleh harta yang batil tadi. Ali Imran ayat 180 menyebutkan, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Kenapa dia bakhil? Karena dia menyangka. Apa sangkaannya? Bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah hal buruk bagi mereka. Wala yasabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jadi bakhil dalam bahasa kita kikir, pelit, ada bahasa persamaannya medit. Nah, itu orang yang bakhil, punya sifat bakhil dengan hartanya tadi, punya harta enggan berzakat, enggan bersedekah, enggan berinfak, enggan membantu orang lain. Kenapa? Karena dia punya pikiran dalam hatinya bahwa hartanya tadi, dia menyangka bahwa hartanya tadi itu memberikan kebaikan bagi dirinya. Kalau dia pegang, dia gunakan, kemudian tidak dia keluarkan sesuai dengan perintah-perintah syariat khususnya, pokoknya apa saja sesuai dengan hobinya, karena dia beranggapan hartanya itu hanya untuk kesenangan dirinya belaka. Dia lupa bahwa harta yang dia peroleh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki masing-masing itu kan sudah ditentukan. Tapi Ustadz, kok ada orang yang hartanya berlimpah, berarti rezekinya banyak? Tidak juga. Karena kalau konsep Islam itu rezeki yang masuk dan kita pakai aja. Pakaian yang kita pakai ini rezeki. Ya, songkok, sarung, makanan yang masuk ke mulut kita dan minuman, hanya sebatas itu saja. Yang lain apa? Yang lain itu infrastruktur untuk orang-orang yang di sekitar kita. Gaji 10 juta, kalau yang masuk jadi pakaian dan makan keluarga itu 3 juta, ya itu aja rezekinya. Yang lain apa? Keluar, beli. Jadi rezekinya pedagang yang lain, beli, memberikan gaji upah hodim atau pembantu yang bantu-bantu di rumah, infrastruktur untuk ke orang lain gitu. Maka disebutkan bahwa rezeki itu bagian dari thayyibat, kebaikan-kebaikan seseorang, karena bukan hanya bagi dirinya rezekinya, tapi juga untuk rezeki orang lain, infrastrukturnya orang lain tadi. Ada yang dia punya pekerja 28 orang, ngalirnya ke dia, maka terlihat banyak, padahal rezekinya sama. Itu yang kadang orang irikan, kok dia banyak ya dapat rezeki, oh ternyata di bawahnya banyak orang, ada yang 100, ada yang 300. Kita kan lihat hanya senangnya saja, nggak lihat ketika masa sulitnya bagaimana dia memikirkan 300 orang itu gajiannya, ya.
empot-empotan dan lain sebagainya. Pokoknya yang dilihat kan kasat matanya saja. Itu tadi yang konsep harta di depan itu begitu. Kita nggak tahu susahnya orang yang di belakang itu seperti apa. Ada orang yang berdagang, besar tokonya, besar rumahnya, kita lihat ya Allah enaknya bapak ini, udah rumahnya nyaman, tokonya banyak di mana-mana. Itu secara nyata di mata kita saja. Kita nggak tahu juga kalau pada setiap bulan dia jatuh tempo dikejar-kejar sama distributor untuk bayar semua harta perniagaannya itu. Nggak tahu kita. Ya Allah, bapak itu enaknya, mobilnya mewah, kelihatannya jalan kemana-mana, nggak bekerja, jalan ke luar negeri kemana. Kita nggak tahu juga bahwa di balik kesuksesannya dulu darahnya lebih banyak, problemnya luar biasa. Dia bisa sampai puncak tersebut karena dia banyak melalui problem dan masalah kehidupan. Tapi kita nggak belajar itunya. Itu yang disebut dengan harta yang kelihatan di depan mata saja, ya. Padahal di belakangnya luar biasa. Ini tadi tidak boleh bakhil terhadap harta karena beranggapan harta itu hanya miliknya dan hanya untuk kemewahan atau hiasan pribadinya, dan menganggap harta itu baik untuk dirinya. Ini yang menimbulkan sifat bakhil, kikir, pelit, medit tadi. Pokoknya harta ya untuk dirinya, untuk keinginannya, untuk suka-sukanya, ya, sehingga dia tidak menjalankan apa perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Apa saja hal-hal yang batil yang tidak boleh kita lakukan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 tadi yang saya sebutkan di awal, tidak boleh dengan cara yang batil tadi. Itu disebutkan yang pertama adalah suap menyuap. Suap menyuap ini batil dalam perkara mendapatkan harta. Kalau kita melakukan proses mendapatkannya tadi dengan suap menyuap, maka ini jalan yang harus kita hindari karena dilarang dalam Al-Quran. Dalam Ar-Rashi wal Murtasi, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang suap, yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya dilaknat. Mengapa dilaknat? Diharamkan dalam Islam karena ada hak orang lain yang hilang karena proses deal dua orang tersebut. Meskinya bukan hak dia, karena disuap maka beralihlah hak yang meskinya orang lain tadi kepada orang yang menyuap tadi. Ini yang mengharamkan. Tentu yang disuap senang, yang menyuap juga senang karena dia mendapatkan sesuatu. Ya, dua-duanya senang, dua-duanya bahagia, nggak ada yang dirugikan kata orang. Tapi ternyata ada harta orang lain yang berpindah tangan karena proses manipulasi yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Ini beberapa poin lainnya saya kira tidak cukup untuk diselesaikan pada subuh ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Nanti saya diingatkan nanti biasanya Ustaz Yasir untuk menyambung hal-hal yang batil tentang konsep harta ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.